Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sabrina Rahmadani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang ada pada modul 7. Materi yang akan saya bahas yaitu ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi, konfigurasi LAN, konfigurasi WAN, metode DHCP client dan manual, dan yang terakhir ada konfigurasi NAT. Pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway adalah gerbang yang menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan internet. Perangkat gateway seperti router mikrotik bertugas mengatur lalu lintas data dari jaringan lokal ke internet dan sebaliknya. Dengan adanya Internet Gateway, komputer atau perangkat dalam jaringan dapat mengakses berbagai layanan internet seperti website, email, dan aplikasi online. Selanjutnya, tahapan konfigurasi Internet Gateway. Sebelum jaringan dapat terhubung ke internet, diperlukan beberapa tahapan konfigurasi, yaitu yang pertama, menentukan interface yang digunakan sebagai WAN dan LAN. Yang kedua, mengatur alamat IP pada jaringan LAN. Yang ketiga, mengkonfigurasi koneksi WAN menggunakan DHCP client atau IP static atau manual. Yang keempat, mengatur DNS agar perangkat dapat mengakses website menggunakan nama domain. Yang kelima, membuat aturan NAT agar jaringan lokal dapat mengakses internet. Dan yang keenam, melakukan pengujian koneksi untuk memastikan internet dapat digunakan dengan baik. Oke, jadi di sini sebelum kita memulai konfigurasinya, di sini saya akan mengecek dulu IP-nya. Pertama-tama kita double klik mikrotiknya, kemudian kita klik admin, lalu enter. Ini passwordnya enter saja, lalu kita ketik N. Ini kita enter saja. Lalu di sini saya akan memainkan kursornya agar IP-nya muncul ya teman-teman. Di sini saya mainkan kursor atas. Dan juga kursor samping. Kemudian di sini kita enter, lalu kita ketik perintah IP address print, enter, lalu di sini sudah muncul IP-nya ya teman-teman. Lanjut, di sini kita ketik perintah IP DHCP strip client print, enter. Setelah di enter, kita ketik lagi perintah IP DHCP strip client print detail, lalu enter.
Lalu untuk meremove semua ini, kita ketik IP DHCP strip client, lalu enter, lalu kita ketik remove, number sama dengan 0, lalu enter. Setelah di enter, kita ketik lagi perintah print, lalu enter. Nah, di sini kita sudah menghapus atau meremove semuanya. Lalu kita ketik lagi add interface sama dengan ether1, disable sama dengan no, lalu enter. Kemudian kita ketik print dan enter. Kita ketik perintah dengan menggunakan lambang slice, lalu enter. Kita ketik lagi perintah IP address sprint, lalu enter. Lalu kita ketik lagi IP DHCP strip client, print, detail, lalu enter. Lanjut kita masuk ke Winbox. Di sini kita menggunakan yang MAC address ya, teman-teman. Ini sudah ada IP-nya. Di sini saya melakukan kesalahan. Jadi kita harusnya mengetik admin dulu pada bagian ini ya, teman-teman. Itu baru kita klik connect. Ini bisa disilang saja ya, teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke menu IP. Lalu kita pilih yang DHCP client. Nah, di sini ada ether1 ya, teman-teman. Ini bisa kalian remove saja. Lalu kita klik new. Ini kita klik apply. Kita lihat status. Nah, di sini sudah tertata semua ya, teman-teman. Ada IP address dan lain-lain. Di sini kita klik OK saja. Kemudian di slide ini ada materi konfigurasi LAN. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan lokal yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu area tertentu. Pada konfigurasi LAN, administrator harus menentukan alamat IP yang akan digunakan sebagai gateway bagi klien. Selain itu, dapat ditambahkan layanan DHCP server agar perangkat klien memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual pada setiap perangkat. Untuk konfigurasi LAN, kita bisa klik IP, lalu addresses, lalu kita klik yang new. Nah, di sini kita bisa membuat IP sesuai yang kita inginkan ya, teman-teman. Di sini saya ngetik 192.168.10/24 lalu ethernya kita ganti menjadi ether 2, lalu kita klik apply dan OK. Lanjut kita ke menu IP, lalu klik DHCP server, lalu kita klik DHCP setup pada bagian kanan, lalu ini kita ganti menjadi ether 2. Di sini kita next saja ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini sudah berhasil.
dan sudah muncul Ether 2-nya. Lalu kita masuk ke Penet Lab untuk memastikan apakah sudah ada di VPC 1. Nah, tandanya ini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya, konfigurasi WAN metode DHCP client dan manual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang DHCP client. DHCP client digunakan ketika ISP atau sumber internet memberikan alamat IP secara otomatis. Router akan meminta konfigurasi IP kepada server DHCP sehingga administrator tidak perlu memasukkan IP secara manual. Metode ini lebih mudah dan sering digunakan pada modem atau jaringan yang menyediakan DHCP. Untuk konfigurasi WAN metode DHCP client, yaitu kita bisa langsung saja masuk ke Winebox. Ini kita silang, lalu kita klik IP, masuk ke menu addresses. Ini ada 2 IP. Nah, di sini Ether 1 dan Ether 2-nya kita remove saja. Lalu kita klik new. Nah, di sini kita bikin IP sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ketik 192.168.20. Lalu kita masuk lagi ke menu IP. Lalu kita pilih yang routes. Nah, di sini ada beberapa address. Nah, yang ini dan yang ini kita remove saja ya, teman-teman. Lanjut kita klik new. Nah, ininya kita tetapkan saja biar seperti itu. Yang 00 juga kita biarkan saja. Yang kita ubah itu gateway. Di sini saya mengetikkan gateway 192.168.1.1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lanjut kita masuk ke menu IP, lalu kita klik yang DNS. Nah, di sini servernya kita hapus dulu ya, teman-teman. Nah, baru setelah itu kita ketik 8.8.8.8. Lalu di sini kita klik apply, lalu oke. Yang kedua, manual atau static IP. Konfigurasi manual digunakan apabila ISP memberikan alamat IP tetap. Administrator harus memasukkan informasi seperti IP address, gateway, DNS server, dan subnet mask secara manual sesuai data yang diberikan oleh penyedia layanan internet. Metode ini diberikan kontrol yang lebih besar terhadap konfigurasi jaringan. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi WAN metode DHCP manual atau IP static. Untuk IP static atau manual, di sini kita bisa masuk ke Penet Lab. Di bagian MikroTik ini kita ketik perintah IP address print, lalu enter. Nah, di sini sudah ada IP address, tetapi karena kita ingin manual, jadi kita ketik perintah IP address add address sama dengan ini IP-nya kita bisa bikin sesuai yang kita inginkan ya, teman-teman. Di sini saya ketik 192.168.50.10 lalu enter. Nah, di sini interface-nya kita ketik Ether 2. Lalu enter. Kita ketik IP address print
lalu enter. Nah, di sini sudah ada IP yang tadi kita bikin ya, teman-teman. Lanjut, kita ketik perintah. Sebelum kita ketik perintah, tadi kita enter dulu. Lanjut, kita ketik IP route add gateway sama dengan 192.168.50.1 lalu enter. Kita ketik IP route print lalu enter. Kemudian kita ketik lagi perintah ping google.com lalu kita enter. Nah, ini kita Ctrl C saja, lalu kita ketik perintah lagi IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8 lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat konfigurasi WAN DHCP manual. Dan yang terakhir, di sini ada konfigurasi NAT. NAT atau Network Address Translation adalah proses penerjemahan alamat IP private menjadi alamat IP public agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet. Pada MikroTik, NAT biasanya dikonfigurasi menggunakan aturan masquerade pada menu firewall NAT. Dengan NAT, banyak perangkat dalam jaringan LAN dapat berbagi satu koneksi internet yang sama tanpa harus memiliki IP publik masing-masing. Cara konfigurasi NAT yaitu kita bisa langsung masuk ke menu IP, lalu kita pilih firewall, lalu pilih yang NAT pada bagian atas, lalu kita klik new. Ini kita ganti yang out interface menjadi ether 1, lalu kita pilih action, lalu kita ganti actionnya menjadi masquerade, lalu kita klik apply lalu oke. Lanjut kita masuk ke Penet Lab, lalu kita klik VPC 1, nah di sini kita ketik perintah show IP lalu enter. Nah, di sini IP masknya sama gateway-nya masih kosong. Jadi kita ketik IP DHCP. Nah, di sini saya tidak berhasil ya, teman-teman, atau gagal. Lalu kita tunggu. Lalu kita ketik lagi. Di sini kita bisa mengisi atau mengetik IP sesuai yang kita inginkan ya, teman-teman. Di sini kita ketik perintah IP, lalu kita ketik IP sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ketik 192.168.60.10. Kita ketik lagi IP-nya 192.168.60. Di belakangnya kita ketik 1 lalu enter. Lalu kita ketik show IP, lalu
enter. Nah, di sini IP atau MAC-nya dan gateway-nya sudah ada ya, teman-teman. Lanjut kita ketik ping google.com. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.